Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang belajar rendah hati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita membaca di seluruh bagian Alkitab bahwa Tuhan itu memerintahkan kita sebagai pengikut-pengikutnya untuk hidup dalam kerendah hatian gitu Pak Paul. Tetapi apa itu sih sebenarnya rendah hati itu apa Pak Paul? Memang ada kalanya kita itu tuh mengidentikan rendah hati dengan rendah diri ya Pak Gunawan. Nah ini dua istilah memang kedengarannya mirip tapi sebetulnya tidak sama. Rendah diri adalah sebuah sikap atau sebuah pandangan terhadap diri yang memang melihat diri itu kurang, yang melihat diri itu negatif, buruk, tidak layak. Jadi benar-benar sebuah sikap yang tidak menghargai diri sama sekali. Nah, itu adalah rendah diri. Sedangkan rendah hati adalah sebuah sikap atau karakter yang positif ya. Jadi orang yang rendah hati ini bukanlah orang yang tidak bisa melihat kebaikan pada dirinya, kekuatannya. Oh bukan. Dia menyadari bahwa dia mempunyai kekuatannya. Tapi dia juga bisa melihat dan mengakui kekurangannya dan kelemahannya. Namun, nanti yang akan kita coba uraikan adalah orang yang rendah hati memunculkan beberapa ciri-ciri yang pada akhirnya adalah tidak lagi meninggikan atau mementingkan dirinya. Nah, ini adalah sebuah konsep yang memang sangat sentral dalam iman Kristiani. Sebab Tuhan pun berkata kepada kita bahwa kalau kita mau mengikutnya, kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Jadi menyangkal diri artinya tidak lagi mengedepankan diri sebagai orang yang harus diutamakan. Nah, untuk mendasari nanti kita akan membahas ini, saya memang akan menggunakan panduan dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau begitu rendah hati itu tidak dibawa seseorang itu sejak lahir gitu Pak Paul? Enggak ya, jadi memang ini sebuah sikap yang kita harus pelajari ya. Nah dalam banyak hal kita harus mengakui justru rendah hati adalah sebuah sikap yang berlawanan dengan kodrat alamiah kita. Sebab pada akhirnya kita akan melihat sebagai manusia, kita tuh tidak terlalu suka ya untuk mengutamakan yang lain. Nah, kita kan memang sebagai manusia ya ingin diutamakan. Jadi memang rendah hati adalah sebuah sikap yang perlu dipelajari ya. Perlu ditanamkan dalam diri kita dan contohnya atau modelnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, dan sikap rendah hati ini sangat dibutuhkan juga di dalam relasi keluarga, Pak Boleh? Tepat sekali Pak Gunawan, sebab pada akhirnya ketinggian hati atau keangkuhanlah yang memisahkan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Saya sering berkata bahwa satu-satunya dosa yang langsung memisahkan manusia dengan Tuhan adalah dosa keangkuhan. Dosa yang lain yang kita lakukan, misalkan ya, kita jatuh ke dalam dosa perzinahan, tetap meskipun dosa itu sesuatu yang buruk, tidak baik, tapi dosa seperti misalkan perzinahan dengan cepat ya bisa membuat kita itu sadar kita telah salah dan kita harus datang bertobat kepada Tuhan. Namun dosa keangkuhan tidak demikian Pak Gunawan. Dosa keangkuhan seringkali itu tidak bisa kita lihat sebagai dosa, namun efeknya adalah justru membuat kita itu tidak merasa butuh ya dengan Tuhan. Maka tadi saya katakan dosa keangkuhan, dosa yang langsung memisahkan kita dari Tuhan. Dan ini adalah dosa yang serius sekali di mata Tuhan. Karena keangkuhan menempatkan diri sebagai penguasa. Tidak ada lagi ruangan akhirnya bagi Tuhan
untuk berkuasa dalam hatinya. Nah, kalau tidak ada lagi ruang bagi Tuhan untuk berkuasa di hatinya, nah jangan harap akan ada ruang bagi orang lain untuk masuk dan diutamakan di dalam dirinya. Jadi sekali lagi, ya keangkuhan adalah dosa yang serius sekali. Jadi kita bisa simpulkan kerendahan hati justru adalah sebuah karakter yang indah sekali di mata Tuhan. Ya, tapi itu membutuhkan pengorbanan, Pak Paul, ya, dari orang yang mau hidup di dalam kerendahan hatinya. Gitu. Sangat-sangat memerlukan pengorbanan sebab sekali lagi Pak Gunawan, kita sebagai manusia berdosa nggak terbiasa mengedepankan orang lain. Nggak terbiasa ya, kita itu tuh menaruh diri di belakang. Selalu kita sebetulnya kalau memungkinkan ya, ingin mendapatkan yang paling baik, yang terutama. Ya, itu karena kita juga sering diperlakukan oleh orang-orang lain yang tidak rendah hati gitu Pak Paul. Orang-orang yang sombong dan kita selalu jadi korban itu. Ya, jadi sebetulnya ini Pak Gunawan, salah satu tes ya atau ukuran untuk ya mengetahui berapa rendah hatinya kita ya atau berapa tinggi hatinya kita adalah berapa mampunya kita bersama dengan orang yang tinggi hati. Maksud saya begini, orang yang tinggi hati itu akan cepat sekali mengedepankan dirinya. Nah, pertanyaannya adalah apa tuh reaksi kita kepada orang yang cepat mengedepankan dirinya? Kalau reaksi kita marah ya dan langsung kita ini ingin menjatuhkan orang tersebut, mempermalukannya, merendahkannya supaya dia tidak angkuh lagi. Misalkan kita berkata begitu. Sesungguhnya upaya-upaya kita itu tuh menunjukkan ketinggian hati kita pula. Karena orang yang tinggi hati nggak tahan dengan orang yang tinggi hati. Karena apa? Dia nggak tahan melihat orang mengedepankan dirinya. Sehingga dia yang dikebelakangkan. Jadi sebetulnya memang kita bisa simpulkan reaksi kita yang terlalu keras kepada orang yang tinggi hati bisa-bisa memang mencerminkan ketinggian hati yang ada pada diri kita sendiri. Ya biasanya itu hanya sekedar untuk membela diri gitu Pak Paul. Untuk supaya kita itu tidak terlalu direndah-rendahkan di hadapan orang lain gitu. Ya, jadi kita memang ya akhirnya menolak ya untuk direndahkan dan atau berdasarkan alasan itu kita makanya ya menyerang orang yang tinggi hati. Tapi persoalannya adalah begini Pak Gunawan. Sebetulnya ya kita berkeberatan bersama orang yang tinggi hati sebab kita akhirnya harus dikebelakangkan. Nah, pemberontakan kita terhadap upaya orang membuat kita berdiri di belakang sedikit banyak itu memang mencerminkan ketinggian hati itu sendiri. Ya karena biasanya orang-orang yang tinggi hati itu kan senang dipuji gitu Pak Paul. Padahal kita juga mengharapkan ada pujian yang dibagikan kepada kita gitu. Betul sekali. Nah jadi mungkin ya sekarang kita akan coba lihat dengan lebih saksama ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah sebetulnya ada beberapa bagian yang telah kita singgung tadi Pak Gunawan. Nah cuman untuk memudahkan pendengar kita untuk dapat ya melihat dengan jelas apa sih ciri-ciri orang yang rendah hati dan mudah-mudahan pendengar kita dan kita ya di sini juga termotivasi untuk mengikuti langkah Kristus menjadi rendah hati. Yang pertama adalah orang yang tinggi hati ya akan mencari kepentingannya sendiri. Sedangkan orang yang rendah hati akan mencari kepentingan orang lain. Orang yang tinggi hati akan selalu berpikir seperti ini Pak Gunawan. Apa sih untungnya buat saya? Dengan kata lain, orang yang tinggi hati sukar melakukan sesuatu murni untuk kepentingan orang. Sebaliknya, orang yang rendah hati bersedia melakukan sesuatu yang tidak berkaitan atau tidak memberi keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya berarti orang yang tinggi hati itu sulit untuk tulus kepada orang lain gitu Pak. Tulusnya itu sesuatu yang memang biasanya tercampur dengan kepentingan pribadinya. Dia tidak bisa tuh benar-benar dengan murni melakukan sesuatu bagi orang lain, bagi kepentingan yang lain. Dan tidak ada sedikit pun kepentingan baginya. Itu sangat sulit sekali. Jadi, dia akan selalu mengukur semua dengan satu pertanyaan itu. Apa untungnya buat saya? Kalau nggak menguntungkan buat saya, nggak mau saya kerjakan. Buat apa? Nah, sekali lagi, kadang-kadang Pak Gunawan, kita itu tuh nggak menyadari bahwa sikap seperti ini adalah tinggi hati. Namun sebenarnya, ini tinggi hati. Sebab apa? Sebab ujung-ujungnya adalah
kita itu mencari kepentingan diri sendiri. Sedangkan kerendahan hati tidak mencari kepentingan diri sendiri, malah mencari kepentingan orang lain. Ya, contohnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kedatangannya ke dunia jelas-jelas untuk kepentingan manusia. Tidak ada kepentingan Tuhan, karena justru dia harus menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, jadi itu adalah sebuah perbuatan yang murni demi orang lain. Maka orang yang rendah hati juga ya seharusnya melakukan hal yang sama. Dan inilah ciri pertama orang yang rendah hati. Tapi itu sering lalu disalahgunakan oleh orang-orang lain gitu Pak Paul. Kalau tahu bahwa ada seseorang ini yang mau melakukan sesuatu dengan berkorban untuk kepentingan orang lain, nah ini malah diperalat gitu Pak Paul. Makanya Tuhan kan juga berkata ya, kita ini nih harus tulus, kudus ya, seperti burung merpati. Tapi kita juga harus cerdik ya, seperti ular. Artinya apa? Memang kita juga harus mengerti ya, bahwa manusia di sekeliling kita itu nggak semuanya baik. Ada yang memang tidak baik dan akan sengaja memperalat kita. Apakah boleh kalau kita ini menolak untuk diperalat? Saya pikir silakan, nggak apa-apa. Namun ada kalanya, demi Kristus, kita membiarkan diri kita diperalat. Kita tahu memang orang ini sengaja memperalat kita. Tapi demi kepentingan yang lebih besar, ya udah kita biarkan. Sebagai contoh, ya kita ini dimintai tolong, terus bisa nggak jemput saya atau apa dan sebagainya. Nah, kita memang merasa kamu kok sebetulnya kan bisa pergi sendiri. Kenapa sih minta jemputan saya? Tapi ya kita berkata ya biarlah. Karena memang ya dia melihat kita ini kok orangnya mau menolong, kita ini orangnya baik. Dan memang kita bisa ya jemput dia. Ya udah nggak apa-apa. Biar dia bisa melihat juga kebaikan kita sebagai anak Tuhan. Nah, kadang-kadang kita juga melakukan hal seperti itu. Namun, tadi saya sudah tekankan, ya tidak ada salahnya juga kita berkata kepada orang yang terus ya mau memperalat kita, nggak bisa, maaf, saya nggak bersedia. Itu pun juga tidak apa-apa. Iya. Ciri yang lain apa Pak Paul dari orang yang rendah hati itu? Saya bandingkan lagi ya dengan orang yang tinggi hati supaya dapat melihat ya cirinya dengan lebih tepat. Orang yang tinggi hati akan mencari puji-pujian orang terhadap dirinya. Sedangkan orang yang rendah hati tidak memikirkan hal ini. Maksud saya begini, sewaktu orang yang tinggi hati melakukan sesuatu, ia akan memikirkan efeknya. Yakni, apakah hasil perbuatannya akan dihargai orang atau tidak. Nah, dengan kata lain gini Pak Gunawan, jika orang yang tinggi hati ini beranggapan bahwa efek karyanya atau perbuatannya tidak akan mengundang pujian orang, ia tidak mau melakukannya. Ya, sama sekali nggak mau. Nah, tidak heran orang yang tinggi hati cepat marah dan tersinggung bila orang tidak memberi respons terhadap karyanya sesuai dengan keinginannya. Nah, sebaliknya, orang yang rendah hati akan melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Ya, dia akan mengikuti firman Tuhan yang tertera di Kolose 3:23. Dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, orang yang rendah hati melihat Tuhan sebagai penonton perbuatannya. Ia tidak memusingkan orang. Fokus utamanya adalah mempersembahkan hasil karya hidupnya untuk Tuhan. Jadi terpenting baginya adalah membuat Tuhan senang. Kalau sampai orang memuji dirinya, itu adalah efek sampingan yang tidak dicarinya. Ya, tapi tidak secara khusus dia melakukan sesuatu itu demi pujian itu Pak. Sama sekali tidak. Ya, dia hanya akan lakukan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Itulah prinsip hidupnya. Kebalikannya, orang yang tinggi hati hanya mau melakukan sesuatu kalau dia tahu tindakannya itu atau perbuatannya itu akan mengundang pujian orang. Dihargai orang. Kalau orang nggak menghargainya, wah, dia nggak akan lakukan. Tapi kalau dia sudah kadung lakukan, dan orang tidak menghargainya, dia akan marah. Dia akan marah, sudah tentu untuk menutupi diri supaya tidak terlihat rendah hati, ya dia tidak terlihat tinggi hati. Mungkin saja dia akan menuduh orang ya yang tidak menghargai lah, orang yang memang menyia-nyiakan sesuatu yang baik lah dan sebagainya. Tapi sebetulnya di dalam
perkataan-perkataan itu tersembunyi sebuah sikap yang angkuh, yaitu menganggap diri hebat. Maka apa yang saya lakukan seharusnya juga akan mendapatkan penghargaan. Nah, kalau nggak dihargai, berarti orang itu memang nggak bisa ya melihat betapa hebatnya saya ini. Nah, inilah yang akhirnya membuat dia cepat tersinggung dan marah kalau orang tidak memberi respon seperti yang diinginkannya, yaitu pujian. Ya, ini bisa berbentuk yang non material seperti tadi berbentuk pujian itu Pak Pol. Ada pula yang menuntut itu dalam bentuk material gitu Pak Pol ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi segala sesuatu memang sekali lagi diukur dari keuntungannya. Apa tuh untungnya buat saya? Saya dihargai apa tidak sesuai dengan yang saya berikan. Jadi selalu memang menghitung-hitung apakah yang saya berikan mendapatkan balasan atau imbalan yang seharusnya. Kalau tidak, dia tidak akan mau mengerjakannya. Sebaliknya orang yang rendah hati nggak begitu Pak Gunawan. Ya dia kerjakan. Untuk siapa? Ya untuk Tuhan. Dihargai manusia, ya dia senang. Tidak dihargai manusia, ya sedih sudah tentu ada. Tapi ya nggak apa-apa. Sebab sekali lagi, bagi orang yang rendah hati, penonton perbuatannya adalah Tuhan sendiri. Yang penting dia bertanggung jawab kepada Tuhan, melakukan sebaik-baiknya. Tapi ada juga orang yang beralasan bahwa itu demi mengukur kemampuan dia gitu Pak Pol. Jadi kalau ada orang yang memuji dia merasa apa yang diberikan ini memang tidak patut dipuji gitu loh Pak Pol. Dia merasa kurang tepat untuk itu gitu. Itu bagaimana ya Pak Pol ya? Bisa diulang lagi Pak Gunawan pertanyaannya. Jadi ada orang itu yang bukan menuntut pujian demi dirinya, tapi dia merasa untuk mengukur kemampuan dia. Jadi kalau orang memuji kan itu seperti feedback buat dia. Kalau dalam kasus seperti itu saya kira ya itu masih dapat dibenarkan ya Pak Gunawan. Sebab memang kalau kita itu mendapatkan tanggapan, nah barulah kita tahu ya kualitas karya kita. Namun yang kita sebetulnya seharusnya cari adalah ya tanggapan, evaluasi gitu. Nggak mesti pujian yang kita cari. Nah sekali lagi Pak Gunawan, kita tadi udah singgung bahwa untuk rendah hati itu sesuatu yang nggak alamiah buat diri kita. Sebab kalau kita jujur, bukankah kita semua mendambakan pujian? Apa yang kita lakukan, kita ingin dihargai orang. Kalau nggak dihargai orang, kita juga nggak senang. Jadi inilah memang kodrat manusiawi kita yang sangat-sangat menginginkan pujian orang. Tapi ya kita harus melawannya. Kita selalu harus ingatkan diri kita, lakukanlah. Meskipun tidak ada keuntungannya buat kita, demi Tuhan, lakukanlah. Meskipun tidak dapat pujian dari orang atau apa, enggak jadi soal. Dan jangan pikirkan itu. Pikirkan Tuhan. Pikirkan dialah penonton yang memang menyaksikan semua yang kita lakukan. Jadi lakukanlah sebaik-baiknya untuk Tuhan. Padahal mulai kecil kita itu kalau melakukan suatu prestasi tertentu itu orang tua kita itu memberikan pujian dengan tujuan memotivasi kita. Nah ini mungkin membekas sampai kita dewasa Pak Pol. Bukan hanya orang tua, tapi nanti di sekolah pun juga kita sebetulnya akan mendapatkan pujiannya lewat angka, nilai dari guru dan sebagainya. Maka sekali lagi, ini sesuatu yang memang harus kita lawan Pak Gunawan. Sebab secara naluriah, secara alamiah, memang kita itu terdorong untuk terus mencari pujian. Nah, orang yang nggak menjaga dirinya Pak Gunawan akan tersedot sekali oleh keinginan untuk dipuji. Dan itu akhirnya yang menjadi motivasi utama perbuatannya. Nggak ada pujian, kalau nggak akan mendapatkan penghargaan, dia akan mandek, nggak jalan. Kalau dia tahu dia akan mendapatkan pujian, baru dia jalan. Nah itu akhirnya menjadi sesuatu yang salah dan justru menumbuhkan keangkuhan. Iya, ciri yang lain apa Pak Pol? Yang berikut adalah orang yang tinggi hati akan menomorsatukan diri. Sedangkan orang yang rendah hati berupaya menomorduakan dirinya. Orang yang tinggi hati beranggapan bahwa ia lebih utama dan lebih baik dari orang lain. Itu sebabnya orang yang tinggi hati seringkali menuntut perlakuan khusus atau istimewa. Sebab ia beranggapan ia tidak sama dengan orang lain. Ya, jadi orang yang tinggi hati berharap orang akan membebaskannya dari kewajiban yang biasanya dituntut pada kebanyakan orang. Oleh karena baginya, ia bukanlah orang biasa. Nah, sebaliknya, orang yang rendah hati tidak melihat dirinya sebagai orang yang istimewa.
dan selayaknya menerima perlakuan khusus. Ia akan menempatkan dirinya sejajar dengan yang lain, bahkan ia cepat menghargai sumbangsi orang. Nah, dengan kata lain, orang yang rendah hati cepat melihat keistimewaan orang lain dan lambat melihat keistimewaan dirinya. Nah, sudah tentu ini tidak berarti orang yang rendah hati itu buta ya terhadap dirinya. Bukan. Ia tahu siapa dirinya. Dia tahu kekuatannya, kelemahannya. Namun baginya tidaklah penting untuk menonjolkan kekuatannya. Baginya justru yang penting adalah bagaimana ia dapat menolong orang lain, mengembangkan diri sehingga akan lebih banyak orang yang dapat melakukan apa yang baik bagi sesama dan Tuhan. Ya, seringkali memang orang merasa dirinya itu yang penting gitu Pak Paul. Juga di dalam pertemuan-pertemuan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kamu kalau diundang jangan kesusu duduk di depan. Lebih baik duduk di belakang, lalu nanti kalau dipersilakan ke depan ya itu lebih baik gitu Pak Paul ya. Betul sekali. Maka Tuhan juga berkata, ya kalau mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Kalau mau menjadi yang terdahulu, dia harus menjadi yang terakhir, terbelakang. Maka Tuhan berkata, ya anak manusia, yaitu dia sendiri, datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah sekali lagi Pak Gunawan, ini nih bertentangan dengan kodrat alamiah kita. Siapa sih yang mau melayani? Siapa sih yang tidak mau dilayani? Nah itu kan memang kodrat manusiawi kita mau dilayani. Melayani sesuatu yang bertentangan dengan kodrat manusiawi kita. Siapa sih yang mau terbelakang? Ya maunya kan terdepan. Ya, jadi selalu kita itu tuh mencari yang di depan bukan yang di belakang. Nomor 1 bukan nomor 2. Namun Tuhan justru meminta kita secara terencana ya, secara rasional, secara sadar menomorduakan diri. Justru tuh Tuhan meminta kita mendorong orang untuk yang di depan, untuk dinomorsatukan. Nah, sekali lagi ini bukannya berarti kita ini minder, rendah diri. Bukan. Kita tahu ya kemampuan kita tahu apa yang kita bisa kerjakan, tapi kita lebih mau ya memberi kesempatan kepada yang lain untuk maju dulu. Supaya apa? Nah, orang yang rendah hati ini wawasan hidupnya luas, Pak Gunawan. Dia tidak memikirkan dirinya saja. Dia tidak terkurung dalam tembok pribadinya. Hanya melihat dirinya saja. Enggak. Orang yang rendah hati justru tuh wawasannya luas. Sehingga dia berpikir, wah, dengan saya menomorsatukan orang, mendorong orang untuk bisa berkembang dan menolong mereka berkembang, bukankah lebih banyak manfaatnya? Orang yang lain akhirnya mendapatkan berkat pula. Dan Tuhan lebih dipermuliakan. Jadi memang wawasannya sangat luas. Sedangkan orang yang tinggi hati ya sempit sekali karena hanya memikirkan diri sendiri. Tapi dengan mendorong orang supaya dia menjadi nomor 1 dan kita nomor 2 gitu Pak Paul ya. Apakah itu tidak sama dengan mencobai orang itu supaya orang itu jadi sombong gitu Pak Paul? Enggak ya, karena pada akhirnya kalau kita beranggapan lah ya, setiap orang itu berbuat hal yang sama ya, mengalah, membuat yang lainnya itu jadinya bisa maju dan mengembangkan dirinya. Berarti memang kita itu tuh menjadi masyarakat atau menjadi orang-orang yang enggak mengedepankan diri, tapi mau mendorong orang lain untuk mengembangkan dirinya. Nah, sudah tentu orang yang mendapatkan kesempatan itu lain kali, ya dia juga belajar untuk menomorduakan dirinya. Dengan kata lain begini Pak Gunawan, orang ini memang selayaknya nomor 1, tapi dia sengaja menjadi nomor 2. Kalau orang itu memang udah nomor 2, ya dia memang yang nggak bisa lagi kasih orang lain ya. Dia nggak bisa berkata, kamu nomor 1 memangnya dia udah nomor 2 kok. Jadi memang ini nih untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 1, tapi dia berkata, nggak apa-apa, yang lain saja. Nah, tapi sudah tentu kalau memang karyanya dibutuhkan, ya dia akan bersedia ya melakukannya. Dia nggak akan menampik. Tapi kalau dia bisa menolong orang, mengembangkan diri, sehingga juga bisa sejajar dengan dia justru akan senang sekali. Jadi ini adalah konsep bahwa saya itu tuh jangan sampai sendirian di atas. Oh, jangan sampai. Saya sebisanya mau membawa sebanyak-banyaknya orang untuk bersama-sama kok naik ke atas. Nah, ini konsep yang dimilikinya. Bapak bisa enggak ya orang yang rendah hati itu menjadi tinggi hati karena kerendahan hatinya gitu Bapak? Menjadi sombong karena kerendahan hatinya. Bisa enggak? Makanya kalau nggak salah ini Winston Churchill ya, seorang mantan Perdana Menteri dari Inggris yang berkata,
hal tersulit dalam hidup adalah menjadi rendah hati. Sebab begitu kita beranggapan kita rendah hati, kita sudah sombong. Jadi memang ada besarnya. Jadi orang yang rendah hati memang seyogianya tidak memikirkan diri. Kalau orang yang beranggapan dirinya rendah hati, tapi memikirkan dirinya terus sebagai rendah hati, ya berarti dia nggak rendah hati. Sebab sekali lagi, orang yang rendah hati nggak memikirkan, nggak mempunyai banyak waktu, ya, melihat-lihat dirinya, bercermin-cermin, menatapi dirinya. Justru tidak. Yang dia pusingkan justru adalah, atau yang dia fokuskan adalah justru apa tuh yang dia bisa lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi memang selalu ya fokusnya pada mengedepankan orang lain, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ya, jadi kita memang perlu belajar langsung dari Tuhan Yesus sendiri mengenai kerendahan hatian ini, Pak Paul ya. Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, dan ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan? Saya akan bacakan dari Filipi pasal 2 ayat 8. Nah, ini adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang apa tuh yang Kristus telah lakukan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, Kristus dalam keadaan sebagai manusia merendahkan dirinya, dan merendahkan dirinya sampai mati, artinya sempurna, Pak Gunawan. Ada orang yang bersedia rendah hati, tapi sampai titik tertentu dia tidak, sampai akhir hidupnya, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Nah, kalau Tuhan sebagai model kita telah melakukannya, ya seyogianya kita juga menuruti Dia. Sebab bukankah kita anak-anak Tuhan? Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belajar rendah hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.